Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan ketaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 3 cerita atau 3 kisah lucu sahabat Nuaiman yang membuat Nabi tertawa. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini dan agar tidak ketinggalan video-video kisah lainnya, silahkan subscribe dulu, like dan komen positif, dan jangan lupa di share. Terima kasih. Baiklah, kita mulai. Perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tak luput dari canda dan tawa. Di balik berbagai suka maupun duka yang dihadapi, hiburan kerap datang dari berbagai hal, termasuk dari para sahabat. Dikisahkan salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ia sangat terkenal akan tingkah konyol dan sering membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Nuaiman merupakan sahabat yang berasal dari kalangan Ansor, yakni penduduk kota asli Madinah. Meskipun terkenal akan kejailannya, Nuaiman ialah seorang mujahid sejati. Namanya tercantum dalam Ashabul Badar karena keikutsertaannya dalam berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya dalam perang Badar. Berbagai tingkah konyol nan jahil, Nuaiman mampu membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tergelak, tidak kuasa menahan tawa. Keusilannya ini tak hanya disasarkan kepada para sahabat, namun juga Rasulullah. Suatu saat pernah Nuaiman datang membawakan makanan yang banyak sekali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Selesai menghabiskan makanan tersebut, Nuaiman barulah berkata, "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan tadi. Silahkan engkau bayar." Ada-ada saja. Kejadian tersebut lantas membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kebingungan, namun juga tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya peristiwa itu diselesaikan dengan solusi dari Rasulullah untuk membagi total biaya sama rata dengan sahabat-sahabat lainnya. Masya Allah, Nuaiman. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu, sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon izin mengajak 2 sahabat untuk ikut berdagang. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak 2 sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suaibid bin Harmalah." Kemudian diizinkanlah mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugas. Salah satunya Suaibid bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga dan Suaibid menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suaibid di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah lapar. "Wahai Suaibid," kata Nuaiman, "aku sudah lapar. Maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun
permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibid karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Suwaibid, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu cepat, atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja Suwaibid tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas pergi ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham saja. Murah bukan?" kata Nuaiman. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksud oleh Nuaiman. Tak disangka ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibid. Ada-ada saja sahabatnya sendiri ingin dijual sebagai budak. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibid. Ketika ditangkap, Suwaibid berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu," sambil membawa Suwaibid dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakan untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama, Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Suwaibid dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Saya sudah jual, wahai Abu Bakar Siddiq." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibid akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibid hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Tak hanya itu, cerita lainnya adalah di mana suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para delegasi dari beberapa negara yang ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan mengendarai unta yang saat itu termasuk kendaraan paling mahal yang dapat dimiliki. Sesampai di sana, para tamu itu dipersilahkan masuk dan unta mereka diikatkan di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengatakan seraya bercanda kepada Nuaiman bahwa mereka sudah lama tak makan daging unta. Mereka pun mengidekan untuk menyembelih unta seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Usulan ide tersebut langsung ditanggapi serius oleh Nuaiman.
ia langsung menyembelih unta tamu Nabi Muhammad SAW tersebut. Sesudahnya Nuaiman langsung bersembunyi, dan benar saja saat pemiliknya datang dan melihat keadaan untanya, ia pun langsung mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah langsung melihat kepada para sahabat yang sedang berjaga di sana, dan mereka pun menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah," sambil memperlihatkan mimik ketakutan. Rasulullah SAW langsung bergerak memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membantunya mengambil uang dan memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah 2 kali lipatnya, karena Rasulullah merasa malu. Selepas itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat langsung saja bergegas mencari di mana Nuaiman ini bersembunyi. Ternyata Nuaiman bersembunyi di dalam sebuah sumur. Rasulullah pun menanyakan alasan mengapa Nuaiman melakukan hal tersebut. Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukanlah aku, tapi orang-orang yang mencariku bersamamu." Jawabnya. Rasulullah melihat sekelilingnya untuk mengetahui siapa yang dimaksud Nuaiman. Setelahnya ternyata Nuaiman memanfaatkan kondisi itu untuk kembali kabur. Masya Allah, ada-ada saja nih sahabat Nuaiman. Cerita tentang Nuaiman memberikan gambaran bahwasannya Nabi Muhammad SAW juga merupakan sosok yang ceria. Hidupnya tak melulu serius dan serba resmi. Beberapa kisah menceritakan bahwa Rasulullah adalah seorang yang juga bersenda gurau bersama istri dan para sahabatnya. Dari kisah ini juga dapat dicermati bahwa beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tak mudah marah menghadapi orang-orang seperti Nuaiman. Bahkan turut dikisahkan bahwa Rasulullah sangat melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman, meskipun tingkahnya tak selalu menyenangkan bagi semua orang dan membuat jengkel. Menurutnya, meski begitu, Nuaiman adalah seorang sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Baiklah teman-teman, demikianlah kisah sahabat Nuaiman pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.